Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Bisma Podcast dari Tabanan untuk Nusantara. Baik, sahabat Bisma Podcast dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Herlina dalam program inovasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu adalah Bisma Podcast, bincang santai materi agama. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih Beliau, kita di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat, dan tentunya kami berharap seluruh sahabat Bisma Podcast dimanapun berada, semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Baik, berbahagia sekali rasanya hari ini, di hari yang sangat spesial. Tentunya hari ini kita telah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu adalah Bapak Komang Giriyase. Ya, jadi beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Baik, sahabat Bisma Podcast, mohon izin saya menyapa Bapak Kepala Kantor kita hari ini. Bapak, Om Swastiastu Bapak. Aduh, Bapak apa kabar Bapak? Bapak sehat? Terima kasih Bapak, hari ini Bapak sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk tetap memberikan kita support ya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan Bapak. Baik Bapak, hari ini sepertinya ada yang spesial nih Pak ya. Apa nih Pak? Gebrakan inovasi layanan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Tabanan. Ya Bapak, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Iya Bapak. Yang pertama, Herlina, iya, iya Bapak. atas kebersamaannya. Iya. Sahabat Bisma dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yang terkait dengan beberapa hal, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan. Iya, iya, luar biasa Pak. Seperti kita ketahui saat ini, kita di Kementerian Agama, khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, bagaimana mendampingi, mengedukasi masyarakat bahwa kita tidak pernah berhenti untuk luar biasa sekali meningkatkan Bapak. kualitas layanan. Iya. Yang pertama, yang pada saat ini sahabat Bisma dimanapun berada, tentu saya mengajak sahabat Bisma untuk selalu memberikan dukungan atas apa yang sudah kita lakukan. Iya. Bahwa sampai hari ini pun kami all out dan kita tentunya bersemangat untuk itu dari luar biasa. Sehingga masyarakat dimanapun berada, harapan kita akan terjangkau terkait dengan keberadaan dan penyesuaian kita. Dan memang pada saat ini kita mengakui layanan yang kita lakukan masih bersifat offline. Karena tapi akan tuntutan masyarakat, dan di samping itu memang eranya sekarang tentu kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana prasarana, kualitas layanan kita seperti apa. Mungkin skupnya di situ dulu deh. Jadi dari situ saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan mengajak seluruh sumber daya yang ada, khususnya yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, ayo kita bersemangat terus memberikan hal-hal yang terbaik yang mungkin masyarakat sangat harapkan dan nanti-nantikan, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak berinovasi dari Jadi saya mengharap kurang 10 tahun saya di sini, dan saya melihat sumber daya yang kita miliki di Tabanan ini luar biasa dari kita bangkit bersama, kebersamaannya dengan harapan kualitas layanan yang kita lakukan ini semakin baik ini apa namanya, semua kita di situ betul. Ya tentunya untuk generasi muda juga Pak ya, jangan lupa untuk bangkit dan maju kita semua ya, karena sesuai dengan semangat kita luar biasa Bapak. Maju bersama. Untuk saat ini Pak, kira-kira bagaimana nih Pak kualitas layanan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan? Terkait dengan kualitas layanan sudah barang tentu, pertama kita kan harus melayani sesuai dengan tupoksi kita, tupoksi kita, dan masyarakat dimanapun berada, sahabat Bisma dimanapun berada, sudah barang tentu sudah merasakan hal itu. Akan tetapi kita tidak berhenti sampai di situ, terus kita berpacu. Kemarin kita mengharap dengan reformasi birokrasi, itu merupakan rohnya kita bagaimana berpacu memberikan layanan. Layanan yang kita berikan selama ini satu offline. Jadi masyarakat itu datang
Iya. kepada kita. Datang langsung Pak ya, Oh, di iya, PTSP langsung Pak ya. saja. Ya, kita bertempat di PTSP nih Sahabat ya. Bisma dimanapun berada Iya. pada saat ini, kalau memerlukan layanan, silakan datang melalui PTSP. Jadi di ruang PTSP di dalamnya sudah ada adik-adik kita yang menyapa. Wah. Dengan senyum tentunya, dengan ramah dan santun pasti. Dan akan tetapi kita juga memiliki sumber daya di luar. Ada pengawas, ada guru, ada penyuluh ya. Dan ada KUA, jangan lupa. Oh iya betul. Garda depan. Garda terdepan. Jadi kita offline, masyarakat datang melalui pintu PTSP, terpadu satu pintu. Kita layani di situ dan kita jemput bola. Iya. Itu untuk yang offline Pak. Iya, coba perkenalkan untuk masyarakat untuk layanan online Pak. Nah, sekarang ini yang kita jadi perbincangan. Ya, ini yang spesial hari ini, sahabat Bisma Podcast. Jadi setahun kita di sini melanjutkan kepemimpinan yang lama, kita berbenah kembali. Iya, luar biasa. Tidak ada yang sempurna. Kita tetap berproses ya Pak ya. Jadi pada hari ini saya kembali memperkenalkan sebuah layanan yang tadi saya sudah bilang offline. Iya. Nah sekarang online-nya gimana? Online nih Pak. Iya, gebrakan baru nih Pak. Di sini yang kita garap sekarang deh. Iya, oke. Saya menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga ini harapan yang ditunggu-tunggu oleh kita di dalam dan oleh masyarakat. Yang pertama, yang online. Beberapa bulan yang lalu kita di Kementerian Agama sepakat bagaimana semangat yang ada itu kita kompilasi menjadi sebuah semangat, kita tuangkan dalam slogan ya. Nah, ini slogan. Kita punya slogan nih Pak. Kita punya slogan. Jadi, semangat yang ada di dalam Kementerian Agama dan Tabanan itu kita wujudkan dalam suatu slogan. Agar kita semangatnya di situ. Itu dengan mengambil salah satu budaya kita yaitu dari bahasa Jawa kuno. Yang kita beri nama Kirtining Maitri Sewaka Dharma. Kirtining Maitri Sewaka Dharma. Itu yang artinya apa Pak? Yang artinya itu bagaimana kita dengan ikhlas dari hati yang paling dalam memberikan pelayanan yang ikhlas kepada seluruh luar biasa sekali umat masyarakat sahabat Bisma di Tabanan, tentu berdasarkan dharma dan kebenaran. Nah, dharma kebenarannya adalah regulasi, SOP dan lain sebagainya yang terkait dengan kursi kita. Nah setelah itu tidak sampai di situ. Jadi ini Maitri Sewaka Dharma itu bagaimana kita ikhlas. Bertemu dengan masyarakat, memberikan layanan. Setelah itu kita lagi jawantahkan slogan itu ke dalam sebuah moto. Kita ada moto, luar biasa. Kita berikan nama moto itu Smart. Smart itu kan tahu nih. Kita Smart itu. Setiap pagi, setiap kita bertemu selalu gelorakan itu. Gelorakan Smart itu Pak. Antara slogan, moto itu menjadi semangat kita bersama. Menjadi kesatuan ya Pak ya. Setelah ada moto, kita terjemahkan yaitu S-nya itu senyum, moderat, antusias, gratis, dan tuntas. Luar biasa. Jadi sekali dengan Bapak. moto itu kita bergerak bersama. Betul. Bagaimana semangatnya kita. Nah setelah itu tidak habis di situ. Tidak habis juga di situ Pak. Masih ada lagi. Seperti kita ketahui tadi kita sudah memiliki ruang pelayanan dengan PTSP. Nah disitulah kita membentuk sebuah akronim. Yang kita beri nama dengan Sandat. Tim layanan terpadu. Ini kantor Kementerian Agama Kabupaten betul sekali. Luar biasa Bapak. Ada apa di sana? Ada apa nih Pak? Baik, kita sekarang sudah punya program baru nih ya Pak ya. Di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Program online yaitu adalah Sandat. Sandat itu apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Sistem layanan terpadu satu pintu. Iya Bapak. Dengan adanya layanan inovasi ini, apa sih Pak manfaat layanan ini untuk masyarakat ke depannya Pak? Sekarang ini sebenarnya yang perlu hari ini melalui podcast ini Bincang Santai Menteri Agama menyapa kita semua. Jadi berdasarkan inovasi itu Sandat. Apa sih Sandat sebenarnya? Nah kebetulan sahabat Bisma dimanapun berada, kita bersyukur dan berbangga dengan pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki maskot. Maskot. Sandat itu dipakai maskot oleh pemerintah Tabanan. Siapa yang tidak tahu Sandat? Harum dari baru petik sampai layu pun harum semerbak. Jadi harapan kita itu dengan Sandat itu sebagai maskotnya Tabanan, kita pakai sebuah akronim. Ada filosofinya Pak ya. Jadi
selayu-layunya bunga sandat. Ya. Kelihatan pada- Ada lagunya Pak. Saya boleh kenalkan boleh. sedikit Nah, Pak. itu. Lagunya, Iya, lirik untuk lagunya Pak ya. mengingat Oh memori, iya iya Wisma iya. Podcast ini. Ya. Oke. Ah, ah. Koi bungan sandat selayu-layu layu nini. Nah, itu artinya bahwa sandat itu dalam kondisi selayu-layunya dia tetap harum ya Pak ya. Wih, luar biasa sekali Jadi, Bapak. harapan kita dengan bunga sandat yang harum semerbak itu Iya. akan mewangi di seluruh Kabupaten Ya, Tabanan. mengharumkan. Bagaimana ASN Kementerian Agama, seluruh jajaran Kementerian Agama mengharumkan pelayanan dalam konteks fungsi tugas dan fungsi di kantor ya. Kementerian Agama Kabupaten. Wih, luar Jadi, biasa mengharumkan sekali. Karena bunga Iya. sandat. Iya. Yang kedua, bagaimana memperkenalkan sandat itu sebuah maskot dari Kabupaten Tabanan. akronim Iya, sudah jelas. sudah jelas Ya. akronim dan filosofinya Pak. Nih, Jadi kenapa kita harus tetap sandat ya Pak ya? tahu sistem Iya, pelayanan terpadu satu pintu. Baik. Nah, Baik, perkenalkan lagi nih Pak. Untuk layanan inovasi sandat, apa aja nih Pak yang ada di sandat ini apa Pak? Perkenalkan pada masyarakat. setelah tadi kita tahu sandat itu kita sebagai kita pakai akronim Iya. sistem layanan terpadu satu pintu Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Nah, kita menggunakan akronim sandat itu sebagai sebuah wadahnya. Rumah besar Pak ya, rumah besar kita ya Pak ya. Itu satu wadahnya. Mhm. Nanti begitu klik sandat, Iya. apa di gadget kita, Iya. di dalam sudah ada beberapa inovasi. Inovasi layanan Itu ya. yang terkait dengan kursi di Kementerian Agama, Iya. urusan di bidang urusan agama, Iya. di bidang pendidikan yang tidak kalah pentingnya bahwa di beberapa pertemuan saya dengan sahabat Wisma dimanapun berada, bahwa kursi Kementerian Agama tidaklah di dua kursi pokok itu aja. Iya. Ini kami mengingatkan kembali Iya. apa yang sudah saya sampaikan bahwa kursi Kementerian Agama itu kan tidak hanya urusan pendidikan Iya. dan di bidang urusan agama. Iya. Semua lini kehidupan ekonomi, sosial, budaya itu Kementerian Agama itu bisa hadir. Bisa hadir. Iya. Nah, dalam konteks sandat itu di dalamnya ada inovasi yang bisa melayani kursi pokok, Kursi pokok. yaitu di bidang pendidikan dan bidang urusan. Iya. Ada juga inovasi di luar kursi, Di luar tapi kursi. beririsan dengan fungsi tugas pokok kita. Oke. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan Iya, bahwa iya. jangan sampai masyarakat hanya tahu kursi Kementerian Agama hanya baca doa, Hanya baca doa, narasumber, Hanya khotbah. iya, khotbah ya. hanya ceramah. Iya. Nah, kali ini kita sampaikan kembali Iya. dan kita buktikan punya inovasi kursi yang didukung oleh non kursi tadi. Oke, Nah, luar biasa gitu sekali ya. Bapak ya. Nah, Baik Bapak, ini terakhir ya Pak ya. Apa nih Pak harapan Bapak ke depan terkait dengan sumber daya manusia yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan Pak, dengan adanya layanan inovasi sandat ini Pak, Iya. harapan Bapak ke depan. Baik, terima kasih sahabat Wisma dimanapun berada, khusus masyarakat Kabupaten Tabanan. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Oke, Bahwa bagaimana kami di pemerintah, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan harus bahu-membahu. iya, luar biasa. Satu, tadi Pak Komang sudah sampaikan, Iya, bahwa bagaimana tata kelola SDM. iya, Nah, ini SDM-nya. Yang kedua, tata kelola birokrasilisasi. iya, Yang ketiga, baru tata kelola pelayanan. iya, Yang sudah barang tentu, sehebat apapun inovasi, iya, sehebat apapun administrasi birokrasi, iya, sehebat apapun harapan pelayanan, tapi kalau SDM-nya tidak mumpuni. Oh. Makanya Pak Komang memilih konsep dan program ke depan dari sekarang Iya. dan seterusnya. Ini bagaimana di semua lini ASN kita Iya. yang merupakan sumber daya manusia kita yang akan Iya. menggerakkan Iya. seluruh yang kita miliki termasuk inovasi ini. Mari kita siap membangun diri sendiri, bagaimana tetap semangat belajar, iya, mengisi diri, melihat perkembangan zaman, melihat tuntutan dari masyarakat atas Iya, layanan yang atas kita miliki. layanan. Sudah barang tentu, mari dengan moto tadi, iya, bagaimana kita semangat dan bangkit iya, memberikan pelayanan kepada umat. Jadi harapan kita, tadi kan sudah Pak menjelaskan, iya, begitu banyak kursi yang menjadi ranah kita, ikhtiar kita untuk memberikan pelayanan, sudah barang tentu hari ini, mari kita sosialisasi ke dalam, iya, kita sosialisasi yang keluar terkait dengan Iya. inovasi ini. Agar apa? Betul.
harapan Pak Komang kemarin kan sudah beberapa bulan nih kita susun inovasi-inovasi ini. Inovasi itu Dan ya. hampir setiap Senin kita gelorakan. Iya. Sekarang hari ini bersama kita semua memperkenalkan bagaimana sahabat Bisma mengetahui bahwa Kementerian Agama sudah keluar untuk membawa layanan bersifat offline. Silakan langsung ke pintu PTSP dalam segala pelayanan. Keluar kita sekarang bagaimana atas tuntutan masyarakat untuk dimanapun masyarakat berada, sahabat Bisma berada, bisa menerima layanan yang online ini. Nah, ini merupakan bagian dari Smart SDM. Dia akan membawa inovasi ini agar apa? Tepat guna, tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat inovasi kita sudah online. Ujung-ujung semua datang ke sini kan betul. Tidak hemat waktu, tidak hemat biaya. Karena jangkauan kita ini kan 10 kecamatan ya. Bagaimana saudara kita yang di Pupuan, yang di Bajro, yang di Batu Wiki. Kalau memang beliau memiliki keperluan atas layanan kita ke depan, tinggal ambil gadget, klik. Iya, itu sangat memudahkan sekali ya Pak ya, dimanapun masyarakat berada bisa dapat. Dimanapun berada, mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Berikan kami masukan. Beri kami evaluasi atas apa yang kami akan lakukan. Karena semuanya berkonsep untuk dari dalam dan untuk keluar. Baik, luar biasa sekali Pak Komang. Baik, kita jeda sedikit ya Pak ya. Boleh. Hari ini kita punya endorse nih Pak. Jadi hari ini kita mau endorse nih Pak ya. Silakan. Kita tetap mendukung program UMKM yang ada di kantor, yang ada di pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Tabanan. Jadi kita hari ini memperkenalkan ada produk kopi Bali Kintemani Arabica Coffee. Baik sahabat Bisma Podcast yang suka minum kopi nih, jangan lupa beli kopi di sini ya. Di mana nih? Iya, dicoba. Di mana nih Pak alamatnya nih Pak? Di Banjarkebayan, Desa Nyambu. Nanti akan ada alamatnya di bawah ini ya. Baik Bapak, tidak terasa waktu. Sebentar. Oh, ada tambahan lagi Pak. Tambahan, iya, oke. Tadi Adik mengendorse produk kopi ini ya. Tadi Pak Komang bilang bahwa Kementerian Agama juga turut andil dalam pemberdayaan ekonomi. Tadi apa itu Pak? Terjawab terjawab sudah bahwa Kementerian Agama itu bisa dalam tusi ekonomi, sosial, budaya. Mari kita dukung bersama UMKM kita. Salah satu dari harapan kita ke depannya ya, untuk mendukung ekonomi masyarakat Pak ya. Baik sahabat Bisma Podcast, waktu cepat sekali berlalu ya Pak Komang ya, tidak terasa. Hari ini kita sudah banyak sekali berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Kantor kita, Bapak Komang. Bahwasanya tadi sudah disampaikan Bapak Komang tetap akan selalu memberikan support, akan tetap selalu memberikan inovasi-inovasi baru. Dengan adanya layanan inovasi Sandat ini, kami berharap seluruh masyarakat dapat dilayani dengan kualitas yang terbaik ya Pak. Bahwasanya inovasi ini adalah kunci untuk membangun ketahanan kita di masa depan ya Pak ya. Sahabat Bisma Podcast dimanapun berada, kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan tidak kunjung henti untuk memohon dukungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. Baik, Bapak, ada lagi yang mau disampaikan Bapak? Ini terakhir barangkali ya. Bapak. Harapan saya, mari kita bersama. Seperti Pak Komang dari awal, di tengah, dan akhir ini. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Bersama-sama dengan masyarakat, bersama kita dengan ASN kita, untuk bahu-membahu memberikan layanan. Tentu yang terbaik. Karena yang terpenting ini, kita kan sebagai pelayan umat. Yang paling tahu kualitas layanan bukan kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi yang merasakan masyarakat. Nah, pada saat ini sahabat Bisma dimanapun berada, berikan kami masukan, berikan kami koreksi untuk sebuah kemajuan layanan yang betul, luar biasa sekali. Terima kasih sahabat Bisma Podcast. Hari ini saya Herlina undur diri bersama Bapak Komang. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami memohon maaf. Baik, podcast hari ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai berjumpa kembali.